Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Akankah Islam lenyap dari bumi NKRI? Bukan tidak mungkin, selama umatnya cuek terhadap agamanya sendiri. Ya, itu kalau kita bisa atau kita amati. Itu kalau kita amati, terutama nih selama era rejim Jokowi. Di era rejim Jokowi inilah sepertinya tumbuh suburnya sang penista Islam. Ya, sehingga saya pernah membuat video yang bahwa kalau ingat penista agama ya ingat Ahok. Nah, ini juga menjadi presiden buruk karena si penista agama yang juga berpredikat sebagai narapidana justru diangkat oleh Jokowi itu sebagai komisaris di Pertamina. Ya, jadi jangan salahkan dong kalau misalkan eh, masyarakat berlomba-lomba ingin menjadi sang penista. Bangga toh? Itu yang dimaui mereka. Dan salahnya kita ini umat nggak ada sikap tegas kepada mereka. Kita pasrah saja. Padahal kalau kita amati, terutama yang baru-baru ini terjadi, itu Islam sudah dinistakan dari segala penjuru. Tuhannya dinistakan. Kitab sucinya dinistakan. Nabinya dinistakan. Termasuk orang-orangnya yang berbau Islam, yaitu yang dalam tanda petik mereka sering ucap sebagai kadrun atau orang Arab, itu pun dinistakan. Satu contoh nih, belum lama ini si Kece, ada orang yang mengatakan bahwa si Kece ini murtadin Kece karena mereka tidak pantas menyandang nama Muhammad di depannya. Oke lah, kalau saya menyebutnya si Kece aja. Kita tahu bahwa si Kece yang baru dihajar oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte itu sengaja membuat YouTube dan diunggah atau disebarluaskan atau di broadcast itu hanya untuk menghina baginda Rasul. Bayangkan sebegitu nekatnya. Ya kalau menurut saya sih bukan nekat, karena dia tahu bahwa mau menghina seperti apapun memang ya gak ada sanksi yang berat buat dirinya. Syukur-syukur dapat jabatan komisaris misalnya. Ya makanya saya maklumin aja lah, kayak Kece itu berani terang-terangan menghina baginda Rasul. Termasuk kalau menurut beberapa keterangan dia masih menistakan di dalam sel tahanan di Bareskrim. Itu kan astagfirullahaladzim. Ada apa sih ya negeri ini? Satu, itu nabinya sudah dinistakan, dihina. Yang kedua, ada orang yang elu-elukan sebagai ulama besar yang menyandang sebagai kiai haji, namanya Said Agil Siroj. Nah, kalau saya memanggilnya si Agil aja lah. Si Kece dan si Agil. Nah, ini tayangan yang diunggah pun
ya nggak tahu siapa yang mengunggah, tapi dalam keterangannya yang dinarasikan oleh si Agil, bahwa dia itu terang-terangan menafikan kitab suci Al-Quran yang notabene juga dianut oleh organisasi yang dia pimpin, yaitu Nahdlatul Ulama alias NU. Ya katanya tak ada satu surat pun atau satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Astagfirullahaladzim, ini orang kok. Ya, lagi-lagi saya nggak menyalahkan si Agil karena memang dia tahu celah hukum di tanah air. Nggak memungkinkan dia akan dikenai sanksi berat. Mau menista seperti apapun, dia sudah tahu ukurannya, sudah tahu kadar hukumnya, tolok ukurnya dia sudah punya. Jadi kalau mau menistakan seperti apapun, dia sudah tahu sanksinya. Ya, lagi-lagi mungkin siapa tahu dia dapat jabatan menteri misalnya, ya kan? Nah, itu tadi dia sudah menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menistakan kitab sucinya. Sudah 3 poin. Allah pencipta alam semesta ini sudah dinistakan. Kemudian kitab sucinya pun dinistakan. Utusannya yaitu baginda Rasul pun tak luput dinistakan pula. Apa ini sebuah kebetulan? Kalau menurut saya mungkin tidak secara kebetulan. Ini mungkin ada sesuatu gerakan yang memang sistematis dan masif. Satu lagi, tadi Tuhannya, kitabnya, nabinya sudah dinistakan. Nah, sekarang saking fobianya terhadap Islam, orangnya pun yang dikategorikan masih berbau Arab atau kadrun pun ikut dinistakan. Ya kan? Satu contoh, bagaimana PSI memperlakukan Gubernur Anies Baswedan. Dari mulai pertama dia menjabat sebagai Gubernur DKI sampai sekarang tak henti-hentinya dalam tanda petik menistakan. Kalau menurut saya bukan koreksi terhadap kebijakannya, tapi dia sudah menghinakan dalam tanda petik manusianya, yaitu karena si Anies Baswedan sebagai orang Arab atau orang keturunan Arab. Nah, kemarin itulah yang disampaikan oleh krunya yang bernama Giring Ganesha. Memang narasinya dia menfitnah sebagai gubernur pembohong, dan dia bilang jangan sampai presiden di 2024 jatuh kepada tangan pembohong. Ada beberapa netizen yang balik bertanya, lah bukan bos ente yang banyak bohongnya, loh kenapa ente nggak mengkritisi itu? Bos ente kan rindu sama kritikan, loh kenapa orang yang sudah bekerja baik dan amanah seperti Anies Baswedan masih dihina-dihina begitu. Nah, kalau menurut saya memang Islamofobia di tanah air ini memang tumbuh subur. Apapun yang berbau Islam, apapun yang berbau Arab, itu akan dimusuhin. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbau-bau Arab,
Ya karena mereka gaduh-gaduhkan lah katanya Tuhannya Tuhan Arab itu. Dinistakan. Kitab sucinya Al-Quran yang juga berbahasa Arab juga dinistakan. Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lupa dinistakan karena mereka lahir di Arab. Nah, satu lagi, manusianya yang ke Arab-Araban, ya memang keturunan Arab, Anies Baswedan, ya ikut dinistakan. Ini kan sudah keterlaluan. Jadi kalau kita bicara soal rasis, siapa sebenarnya yang rasis? Siapa sebetulnya yang memelihara rasisme di tanah air ini? Mereka berteriak-teriak anti rasis. Dia sendiri yang rasis. Asal berbau Arab, berbau Islam, sikat, dinistakan, dihina. Nah, bukan cuma itu sebetulnya. Ini ada agenda besar. Kalau menurut saya memang Islam mau dilenyapkan dari tanah air. Kalau perjalanan selama ini memang mereka sudah berhasil. Paling tidak sudah mendegradasi atau sudah melucuti akidah umat sedemikian rupa sehingga mereka tidak ada lagi giroh terhadap Tuhannya, kepada kitab sucinya, kepada nabinya, dan segala sesuatu yang berbau Islam. Ya kan? Kita sudah tahu bahwa Allah atau Tuhannya dinistakan. Kok ya mingkem? Kitabnya, kitab suci Al-Quran dinistakan. Ya kok micek? Nabinya juga ikut dinistakan. Ya kok budek? Ya inilah umat muslim sedang patuh kepada protokol 3M. Bukan protokol kesehatan, protokol apalah namanya, yang penting 3M. Mingkem, micek, budek. Jadi apapun yang terjadi terhadap Tuhannya, terhadap kitab sucinya, terhadap nabinya, mereka cuek, yaitu mingkem, micek, budek. Jangan salahkan nanti kalau misalkan Islam benar-benar lenyap dari bumi NKRI. Loh kok saya ketawa? Lah iya, ngapain dibikin serius? Oh, mereka juga cuek kok. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.